Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciami. Buat teman-teman semuanya, subscriber aku, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang bahwasanya sudah diumumkan jadwal PKH tahap ketiga. Nah, saat ini jadwal PKH tahap ketiga itu sudah mulai dicairkan untuk seluruh Indonesia. Nah, buat teman-teman semuanya yang masih merayakan Hari Raya Idul Fitri dan juga yang masih menikmati Hari Raya Idul Fitri, jangan lupa juga untuk terus nonton channel kami agar teman-teman tetap bisa tahu informasi terbaru, terupdate seputaran bantuan-bantuan sosial. Meskipun misalnya saat ini teman-teman masih menikmati lebarannya, setidaknya teman-teman tahu informasi-informasi penting yang saat ini sedang ada pencairan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Oke, buat teman-teman semuanya, silakan simak video ini sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham tentang informasi yang aku sampaikan. Kemudian, bagi teman-teman, silakan lihat di channel YouTube aku. Ini sudah banyak sekali membahas tentang bantuan-bantuan sosial. Bagi teman-teman yang mempunyai masalah tentang seputaran bantuan ini, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita bisa sharing dan aku akan balas komentar teman-teman. Dan usahakan komentar teman-teman itu yang sudah tidak ditanyakan lagi teman-teman yang lain, dan juga tidak ditanyakan apa yang sudah aku bahas. Jadi teman-teman sering-seringlah untuk lihat channel YouTube aku, karena di situ banyak sekali seperti link BNI, itu hampir semua video aku ada terapkan linknya. Kemudian juga tentang seputaran tahap kedua dan tahap ketiga. Kemudian masih banyak lagi yang masih bertanya di kolom komentar tentang seputaran itu. Jadi buat teman-teman semuanya, silahkan rajin buat buka video-video aku yang lain agar komentar teman-teman itu berbeda dari apa yang sudah aku sampaikan dan juga pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke, sekarang aku akan masuk ke pembahasannya. Di sini aku akan membahas tentang sudah diumumkannya jadwal PKH tahap ketiga. Nah, pencairannya ini sudah dilakukan untuk seluruh Indonesia. Namun, hanya 3 KPM syarat ini yang bisa untuk menerima bantuan tersebut. Ada 3 kategori. Nah, apa sajakah kategori-kategori yang akan diterima dari KPM PKH ini? Seperti kita ketahui bersama bahwa penerima program Keluarga Harapan atau PKH dituntut oleh pemerintah, atau dalam hal ini yaitu adalah Kementerian Sosial, untuk selalu komitmen memenuhi kewajibannya sebagai penerima manfaat PKH. Nah, sesuai dengan tema yang akan kita bahas di hari ini, yaitu sudah diumumkannya jadwal PKH di tahap ketiga untuk seluruh Indonesia. Nah, apa sajakah kategori-kategori yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dana PKH tahap ketiga ini? Yang pertama, yaitu NIK harus sesuai atau padan dengan Dukcapil. Nah, di sini itu data teman-teman harus sesuai atau padu padan dengan Dukcapil. Jika misalnya sesuai dengan ketentuan pada tanggal 30 April kemarin, jika misalnya nama teman-teman itu tidak padu padan atau tidak padan dengan Dukcapil, maka anggota PKH itu pemerintah tidak bisa untuk melakukan pencairan dana untuk masyarakat tersebut. Nah, jika datanya atau NIK-nya itu sudah padu padan dengan Dukcapil, maka saat ini itu akan segera dana PKH-nya untuk tahap ketiga akan segera dicairkan. Itu jika data NIK-nya padan dengan Dukcapil. Nah, jika teman-teman sudah padan datanya atau NIK-nya sesuai dengan Dukcapil, maka teman-teman sudah tidak resah lagi bahwasanya dana teman-teman itu sudah bisa dicairkan untuk tahap ketiga oleh pemerintah. Oke, kemudian bagi teman-teman untuk kategori yang kedua, yaitu bagi peserta KPM PKH itu harus komitmen dalam melakukan kewajibannya. Nah, kewajiban apa sajakah itu? Misalnya seperti adanya pertemuan kelompok. Nanti ada beberapa pertemuan kelompok. Nah, itu teman-teman anggota PKH setidaknya harus hadir dalam melakukan pertemuan kelompok seperti P2K dari bulan Februari, Maret hingga April. Nah, bagi anggota yang sudah berkomitmen dan sudah menjalankan kewajibannya, maka itu nanti
dana bantuan KPM PKH-nya itu untuk tahap ketiga bisa dicairkan. Karena setiap pertemuan itu pasti didata siapa teman-teman yang hadir dan siapa teman-teman yang tidak hadir. Nah, bagi teman-teman yang tidak berkomitmen dalam melakukan tanggung jawabnya seperti pertemuan kelompok dan lain sebagainya itu, maka nanti itu dana KPM PKH teman-teman itu bisa saja tidak dicairkan. Karena itu merupakan salah satu penentu itu dana tersebut bisa dicairkan atau tidak. Kemudian untuk kategori yang ketiga, untuk dana KPM PKH tak cair untuk tahap ketiga yaitu bagi teman-teman yang lulus verifikasi komitmen. Nah, apa sajakah verifikasi komitmen yang ditetapkan oleh pemerintah? Nah, seperti verifikasi komitmen kesehatan, seperti ibu hamil dan juga balita. Di mana bagi komponen kesehatan untuk ibu hamil yaitu memeriksakan kesehatan kehamilannya minimal itu untuk 3 kali pemeriksaan. Dan di samping itu juga harus memenuhi gizinya. Nah, untuk komponen balita itu setiap bulannya harus datang ke posyandu. Kemudian untuk komponen yang kedua, di mana komponen anak sekolah ini dimulai dari yang pertama SD, yang kedua SMP, yang ketiga SMA. Di mana untuk daftar kehadiran siswanya yaitu sebesar 80% dari hari efektif dalam menjalankan pendidikan dalam 1 bulannya. Nah, untuk yang ketiga yaitu verifikasi kesejahteraan sosial. Di mana di sini komponen KPM PKH seperti lansia dan disabilitas berat. Nah, untuk memenuhi komponen ini, teman-teman juga harus mendatangi posyandu disabilitas dan juga posyandu lansia atau ke puskesmas guna untuk memeriksa kesehatannya. Bagi teman-teman semuanya, itulah tadi 3 kategori yang berhak untuk mendapatkan PKH tahap ketiga ini. Nah, saat ini itu jadwal PKH-nya atau KPM PKH-nya itu sudah mulai dicairkan untuk seluruh Indonesia. Bagi teman-teman, ada dari 3 kategori itu yang tidak teman-teman ikuti. Nah, hati-hati karena bisa dana teman-teman KPM PKH teman-teman itu tidak akan dicairkan. Nah, bagi teman-teman yang merasa berhak untuk mendapatkan dana bantuan tersebut, nah, lihatlah 3 kategori tersebut. Jika 3 kategori tersebut teman-teman penuhi, maka teman-teman itu berhak untuk mendapatkan dana bantuan itu. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga memahami. Terima kasih untuk dukungannya. Kemudian like, comment, and subscribe. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin untuk semua informasi yang aku sampaikan. Thank you for watching dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.